Shalom sahabat firman. Hari ini hari yang istimewa karena saya bersama dengan seorang motivator, seorang hamba Tuhan bernama Luisa Handoyo. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, inilah yang mungkin juga bisa kita lihat di dalam kehidupan Luisa. Sebelum kita akan dengar bagaimana kehidupan Luisa, saya akan bacakan satu ayat. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Nah, kita akan melihat bagaimana seorang yang bernama Luisa, kalau sahabat firman melihat secara fisik mungkin sepertinya penuh dengan kekurangan. Tetapi kita akan lihat bagaimana semangatnya, bagaimana kisah hidupnya begitu menginspirasi banyak orang. Silakan Luisa. Saya dilahirkan anak pertama dari 7 bersaudara dan semua saudara saya itu normal. Jadi saya sendiri juga pertama kali nggak tahu dan nggak ngerti. Tapi ya puji Tuhan, saya di dalam lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dan karena itu saya akhirnya bergaul akrab dengan Tuhan. Dan ya karena saya mau diproses Tuhan, maksudnya yang penting orang itu tidak mengasihani diri sendiri. Amin. Ya, terus saya menjalani hidup sebagaimana layaknya orang-orang normal. Akhirnya sekolah biasa juga. Sekolah biasa juga, dan saya tamat seperti orang-orang lainnya. Dan saya juga sempat bekerja di suatu kantor supplier komputer sebagai programmer juga. Wow, luar biasa ya sebagai programmer, sahabat firman. Tentu orang tuanya juga pasti mendukung ya, Ibu Luisa. Iya, dan orang tua saya, puji Tuhan, itu orang yang takut akan Tuhan. Puji dan Tuhan. Mereka juga mendukung saya untuk tidak mengasihani saya, sehingga saya tuh seperti adik-adik saya dididik seperti orang normal. Ya akhirnya karena ketekunan mereka dan mereka mau menerima saya apa adanya. Biasanya kan ada ya ibu-ibu yang karena anaknya cacat disembunyikan, jadi tidak diberi kesempatan. Betul. Puji Tuhan. Sahabat firman, kita bisa melihat sebuah kehidupan yang luar biasa. Luisa Handoyo tidak berhenti berkarir di dalam pekerjaan, dia diterima di bagian komputer, tapi juga memiliki satu kehidupan keluarga. Mungkin Luisa bisa ceritakan bagaimana bisa memiliki seorang suami, bahkan melahirkan ya? Iya. Jadi kalau saya mempunyai suami itu, karena itu juga berkat dari Tuhan, dan saya bertemunya itu aneh-aneh. Jadi karena Alkitab saya jatuh, bukan karena saya dikenalkan atau bertemu dengan cara bagaimana, tapi karena Alkitab saya jatuh, yaitu akhirnya bertemu. Dan puji Tuhan, setelah menikah cuma dalam jangka waktu 2 bulan, Tuhan sudah kasih ya buah cinta kasih, dan puji Tuhannya itu anak saya normal. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Sampai Ibu Luisa dimasukkan ke dalam muri juga sebagai seorang wanita yang terpendek 74 cm, tetapi bisa melahirkan secara normal. Nah, sahabat firman, sebagai bagian yang terakhir, mari kita melihat bagaimana kerinduan, cita-cita, apa yang ada di dalam diri Ibu Luisa saat ini. Kerinduan saya adalah saya bisa jadi berkat. Meskipun saya dalam keadaan cacat, meskipun saya dalam keadaan kekurangan, ya maksudnya kekurangan secara fisik, tapi jangan tidak itu saya ingin menjadi terang dunia, saya menjadi hidup saya berdampak. Amin. Bukankah itu luar biasa, sahabat firman? Hari ini ketika Anda menyaksikan lensa firman, mungkin Anda sedang merasa tidak berdaya, merasa Tuhan tidak adil. Hari ini bersama dengan Luisa Handoyo, biarlah sahabat firman boleh dikuatkan, diteguhkan. Kita tetap semangat, biarlah kita boleh bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu, jadi berharga. Ku sadar